kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya. Hari ini saya akan mendiskriminasikan terkait pemahaman dan penerapan budaya positif. Dalam hal ini saya dan teman-teman adalah sama-sama belajar, sama-sama menimba ilmu ya. Jadi saya punya ilmu berbagi saja. Ini biodata saya. Nah, ini pertanyaan yang harus dijawab setuju atau tidak setuju. Yang pertama pertanyaan, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ya, setuju. Setuju. Kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak, setuju atau tidak? Yang keempat, pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Sama, saya juga awalnya mengatakan setuju awalnya. Baik, kita praktik sekarang. Nah, ini saya minta satu di antara bapak, satu di antara ibu. Boleh maju ke depan. Di sini biar tidak terlihat. Demonstrasi. Ya, ini yang ada permen. Saya sampai pegang begini. Pegang yang keras. Payudi berupaya keras untuk melihat apa yang ada di dalam tangan Budina. Bagaimana caranya? Sedangkan Budina ini bersifat untuk tidak membuka. Nah, bagaimana caranya Payudi merayunkah, memaksa pada akhirnya? Bagaimana akhirnya Budina bisa memperlihatkan? Saya paksa lagi. Ya, saya paksa. Sampai di YouTube aja lihat itu indah lihat. Tapi jangan begitu saja. Kayaknya sih ya. Kalau bukan ya nanti. Tas. Terus bagus. Mari mas. Kopi. Dia bukan dalam bentuk gelas. Susu. Tidak bisa disajikan di gelas. Susu. Budina lihat dulu. Melihat
boleh Lakinya itu memaksa. memaksa. Nah, ya, oke, boleh dibantu. Tepuk tangan. Gimana caranya? Ada lebih gimana sih? Tes kayak yang mana ya? Tes kayak mana ya dulu? Kita di praktiknya ya. Ya. Jadi dalam praktik tadi, ya, kita juga belajar bagaimana seseorang ini, Dina ini mempunyai kontrol diri. Dia punya kontrol dirinya sendiri. Dia berhak atas dirinya sendiri, mau ngasih atau tidak itu tergantung pada dirinya sendiri. Bukan dari payung ini memaksa, minta, merayu, mengapa? Itu ibaratnya guru kepada siswa. Nah ini ya. Perubahan paradigma, stimulus respon, dan teori kontrol, teori siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol. Dan tadi kan Dina sebenarnya bukan. Kenapa? Karena dia yang berhak. Mari kita berupaya melihat ya, stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang terjadi itu banyaknya stimulus respon kita yang terjadi di dalam kita. Terus perilaku buruk kita lihat sebagai suatu kesalahan. Itu kebanyakan dari kita. Nah, sedangkan semua perilaku itu mempunyai tujuan. Nah, tidak menyembunyikan permennya itu ada tujuannya. Terus orang lain bisa mengontrol saya. Itu yang sekarang terjadi terhadap siswa kita, merasa siswa kita itu gurunya itu punya kuasa. Nah, sedangkan guru hanya bisa, anak hanya bisa mengontrol diri sendiri. Ya, apapun yang kita masukkan, apapun yang kita minta, tergantung daripada anak kita. Dia mau, dia pemaksaan ada pada saat kita gagal. Itu kan yang terjadi, ragu, akhirnya maksa. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian kolaborasi bersamaan dan kolaborasi kita akan bagaimana. Jadi antara misalnya sama-sama berdiskusi, akhirnya ada ide bersama, kesepakatan bersama antara ide mahasiswa dan masyarakat. Kemudian model berpikirnya kalau kita kepada siswa saat ini kebanyakan modelnya berpikir menang kalah. Kamu kalau ibu saya menang, saya, gitu kan? Kalau nggak ibu saya berarti saya kalah, gitu kan? Nah kemudian kalau di teori kontrol yang biasa saya ini digunakan ini model berpikirnya menang karena ada yang balik. Jadi bagaimana sih itu nanti terjadinya? Nah, kita lihat. Jadi di sini perubahannya dalam teori kontrol menjadi ilusi kita yang sekarang. Ilusi kita itu guru bisa mengontrol siswa. Yang kedua, bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dan membuatnya karakter. Seandainya kita didik siswa, kamu ini, itu perasaan kita, dia nanti karakternya kuat. Ada dimensi yang lain. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Guru kita yang baik, positif, harus patuh, harus bersama lengkap, semuanya bermanfaat, tapi harus memiliki kita. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita yang tua ini, saya itu ya, kepada siswa itu punya hak untuk memaksa. Itu ilusi kita sekarang. Saya juga ini adalah semua yang saya sampaikan terkait diskriminasi. Mulai dari teori kontrol yang tadi, itu berdasarkan pemikiran Dr. William Glasser. Jadi yang ada sekarang itu, yang perlu beliau ikuti adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Anda hanya bisa dapat mengontrol diri Anda. Kemudian kontrol diri sendiri. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Anak berpakaian tidak tepat atau tujuannya
anak terlambat sekolah ada tujuannya, atau dia patuh terhadap peraturan, dia punya tujuan sendiri. Kemudian model berpikir menang-menang. Jadi kalau menurut yang ini kita sebaiknya memiliki model berpikir sama-sama menang. Jadi tidak ada guru yang menang, siswa yang kalah, atau siswa yang menang, guru yang kalah. Ini ada kolaborasi, sepemahaman, hingga menciptakan kebijakan. Kemudian yang keempat ada realitas kehidupan, di mana kebutuhan kita itu tiap orang berbeda-beda. Sehingga kita berusaha memahami. Mungkin anak kita punya kebutuhan kasih sayang, ada kan dari siswa kita yang butuh kasih sayang. Dan kita juga harus memahami apa yang dibutuhkan. Jadi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nanti yang akan ada di dalam materi ini, di mana ada yang motivasi, setiap orang itu memiliki motivasi, baik itu motivasi dari luar maupun dari dalam dirinya sendiri. Namun yang baik adalah motivasi itu muncul dari dalam diri sendiri. Kemudian posisi kontrol kita sebagai guru ini ada 5. Yang pertama itu adalah sebagai pengumpul, jadi dia tidak mau tahu hasil. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Biasanya gurunya suka mencaci-caci lagi. Nah, banyak kan memang kan. Yang ketiga ada guru yang berposisi sebagai penuhan. Dia rangkul, dia penuhan. Yang keempat ada yang sebagai pemantau, ya ada apa ini. Terus yang kelima ada yang berposisi sebagai medik. Jadi artinya ada kolaborasi nanti lah. Nah, ada pun tindakan ini yang pada siswa kita yang biasanya yang normal ya, kan kita ada siswa yang yang secara normalnya kita gunakan segregasi secara penyelesaian masalah yang disusun berdasarkan tahapan yaitu stabilitas kehidupan dan menanyakan keyakinan ini nanti akan ada. Nah, pertanyaannya, menurut Anda apa itu kata disiplin? Yang punya pikiran disiplin itu apa? Tepat waktu, pelaksanaan sesuatu tepat waktu, apalagi contohnya disiplin memiliki tanggung jawab. Itu pemikiran biasa. Nah, ternyata disiplin itu berasal dari kata Latin yang artinya belajar. Makna kata dari informasi ini dari murid-muridnya Socrates dan Platon. Ya, jadi definisi ini dalam budaya kita Indonesia, kata disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan adalah menunjukkan kata disiplin dengan tidak memarah. Ya. Artinya cenderungnya kalau disiplin itu rasanya tidak dapat ya. Terus bukan dengan apa yang kita kerjakan atau pencapaian sesuatu dengan tujuan mulia. Artinya kegiatan disiplin ini tidak umum dari diri sendiri, kebanyakan tujuan. Kemudian nilai-nilai kebajikan ini yang biasanya muncul di sekolah. Jadi setiap perilaku individual yang pasti, kemudian nilai kebajikan itu ada motivasinya. Motivasi orang individu ada motivasinya, ini bekerja sama ada motivasinya. Kemudian nilai-nilai kebajikan di dalam profil belajar Pancasila yang sama-sama kita ketahui yaitu beriman bertakwa, alhamdulillah, memiliki putih, tidak berubah, maupun dan kreatif yang artinya ada dimensi semuanya memiliki nilai standar kebajikan. Nah ini tadi teori motivasi perilaku manusia. Kalau hukuman ini
adalah diberikan kepada anak. Ini biasanya anak-anak ini taat karena dia ingin menghindar hukuman. Maka motivasi itu muncul karena ada motivasi luar. Kenapa? Karena ada hukuman. Dia menghindar hukuman, dia takut, dia tidak mau melanggar, misalnya ya. Dia berpikir nanti apa yang terjadi kalau saya melakukannya? Pasti ini yang terjadi hukuman. Jadi hukuman itu menunjukkan motivasi eksternal dia taat. Bukan dari diri sendiri. Kemudian yang kedua, jika kita memberikan imbalan, misalnya kalau kamu nilainya 10, anak-anak di kelas yang dapat kuis yang nomor 1 sampai 5 saya beri buku, saya beri uang. Jadi semua itu motivasinya eksternal. Kenapa? Karena ingin mendapatkan imbalan. Itu motivasi yang muncul sebab ada imbalan. Dia mau berusaha. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya ada hasil. Jadi itu motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah ini kalau motivasi internal ini kenapa berkaitan dengan disiplin positif kan? Ini yang kayaknya kita bisa terangkan adalah bagaimana jika anak itu merasa seperti apa jika dia melakukannya. Kalau dia bisa motivasinya dari dirinya sendiri, apa yang akan didapatkan? Misalnya dia rajin, tapi saya kalau rajin, karena apa? Tapi itu motivasi dari diri sendiri. Bagaimana cara menunjukkannya? Ya itu tadi. Ada mesti ada dewasa, kami belum ada filosofi ada. Karena apa? Mereka itu tidak hanya terlepas dari kualitas, tapi juga cakap buat mementingkan diri sendiri. Artinya, bagaimana mempunyai posisi kontrol, kita juga sebagai guru mempunyai posisi kontrol, kita dapat mengatur diri sendiri, ya. Yang keluar motivasinya itu dari dalam diri sendiri. Jadi belajar dewasa ini menjadi pembelajaran konsep yang ada di buku dewasa. Dan saya lanjutkan halaman mengapa ada judul ini muncul didukung oleh penghargaan. Didukung oleh penghargaan itu menjadikan yang berapa penghargaan itu jadi hukuman. Misalnya ada terus guru berprestasi setiap tahun. Jadi sekolah kita nanti diajarkan guru belajar setiap tahun. Atau siswa berprestasi setiap tahun. Ada pengaruhnya. Pengaruh jangka pendek dan pengaruh jangka panjang. Maka bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hubungan sama, penghargaan sama hubungan itu sama, ya sama. Dalam artian ada kaitannya nanti meminta atau memenuhi seseorang untuk melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan. Dari orang yang meminta dorongannya eksternal dari luar. Ada juga faktor ketergantungan. Oh saya sudah dapat tahun ini, tahun depan harus dapat lagi. Ada yang begitu. Itu penghargaan ini menghukum seorang rugi dong. Kalau saya tidak dapat lagi malu, nah itu ada berbeda. Oh saya kemarin ranking 1, nanti semester nanti ternyata ranking 2. Ada itu rasanya, rasa terhukum dengan penghargaan. Kemudian berdampak pada beberapa yang kami itu yaitu menghargai mengurangi ketepatan, ya, mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif dan penghargaan ini merusak hubungan. Bagaimana buktinya? Nah ini. Kalau didukung oleh penghargaan itu, kemudian penghargaan itu menurunkan kualitas, ya, menurunkan kualitas. Penghargaan itu memanggilkan kreativitas. Jangan contoh setiap anak punya kemampuan sendiri, punya kreativitas sendiri, punya bakat masing-masing. Sehingga penghargaan ini mengurangi motivasi intrinsik dari
siswanya. Ya, jadi dia dalam penghargaan, maka berupaya untuk mengawal penghargaan. Dalam mengapresiasi pengakuan dirinya beberapa hal, yaitu pemberian dukungan secara khusus, pemberian dukungan secara pribadi. Jadi kalau kita ini misalnya status, berikan dukungan secara khusus. Tidak usah dikenakan kenapa, karena yang ada di semangat rendah. Kemudian beri pengakuan itu secara pribadi. Ya, kalau ini memberi pengakuan dilakukan kepada semua siswa secara pribadi. Itu tidak ikut keluarga. Ya, jadi dia yang harus sama dia pun. Jadi yang ada kan sudah ikut karena sama dia. Akhirnya sudah saya nggak ada semangat, gitu kan? Kemudian memberi pengakuan secara konsisten. Jadi lagi-lagi memberi pengakuan kepada siswa sebagai kesepakatan itu bedanya kalau waktu secara universal dan kemudian fokusnya pada proses, pada hasil. Jadi ketika melakukan sesuatu ini yang terjadi, bukan pada hasilnya. Ketika LKS kumpul, misalnya ada ya, ketika LKS kumpul, nilai LKS yang direkam. Padahal keseharian dia rajin. Kebetulan mungkin dia belum sempat menyelesaikan LKS. Karena dia rajin. Keseharian dia keras, juga menginformasi, berpraktek, dia pada rajin. Semua proses seperti itu yang kemudian contoh pengakuan. Nah, ini contoh perkataan yang bisa dilakukan. Kemarin saya perhatikan, ya, kalau misalnya anak lagi menjabat sesuatu yang dia mengatakan, dia bisa memberikan tekanan. Kemarin saya perhatikan, kamu membantu dia mengambilkan bukunya yang jatuh dia. Itu merupakan suatu penghargaan kepada siswa yang membuat dia ada rasa senang. Itu bukan perhatian dulu. Nilai kebajikannya apa? Rasa empati kita itu besar. Kemudian pada saat situasinya misalnya mau duduk di kelas, ini kalau ada anak kelas yang mau duduk ya, mau duduk kelas misalnya. Kemudian ada kalimat pembuka, saya menghargai upaya Anda. Saya menghargai, berarti ada nilai di situ kepedulian kita. Dan situasinya kapan? Pada saat membantu teman di tugas kelompok mungkin biasanya di kelas. Biasanya di kelas ada yang lebih cepat menerima materi. Nah itu kita minta sebagai administrator, sebagai dosen, sebagai pembimbing siswa yang ada melakukan itu, guru bisa memberikan tapi tidak dilakukan teman-temannya. Dan menghargai seperti teman dalam tugas kelompok. Kemudian yang ketiga, sebagai nilai kebajikan rasa tanggung jawab, biasanya terima kasih untuk mungkin ada kita yang menyampaikan secara di lantai tanpa semua tahu dia tidak menunjukkan itu di depan gurunya, tapi kita melihat. Nah itu yang kita berikan dengan terima kasih. Ini dijawab aja, dijawab Risa. Kita sama-sama belajar. Saya pun ada menjawab salah loh ini. Ketika guru menyuruh anak catat 100 kali di dalam buku kalimat yang berbunyi saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Lalu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kemudian
Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Ya. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah untuk maksudnya tidak mengenakan sepatu ya maksudnya. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kemudian murid disuruh keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat untuk pelajaran PJOK. Ini jawabannya. Karena jam olahraga, guru dan siswa memiliki kesepakatan perjanjian. Terlambat nanti siswa nggak sama murid. Jadi, namun utamanya konsekuensi. Di depannya ada perjanjian sebelum kejadian. Kalau misalnya tiba-tiba datang gitu kan, jadinya hukuman. Jadi perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Nah, dia membuat anak sakit fisik maupun mati untuk jangka waktu yang lama itu masuk hukuman. Membuat anak tidak merasa nyaman dalam jangka waktu pendek itu termasuk konsekuensi. Jadi tidak akan dia tidak lama ada sekitar tersebut, jadi aman nanti ini cuma konsekuensi. Ya, ketika anak membenci kedisiplinan itu termasuk hukuman. Tapi kalau anak menghargai sikap disiplin berarti bersama. Kemudian kalau hukumannya berupa paksaan, sedangkan konsekuensi ini pasti stimulus yang bakal. Kemudian kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, kenapa? Dia dipaksa. Karena kalau jam 7.15 terlambat, dia memaksakan diri karena ada peraturan. Kalau terlambat jadi hukum. Berarti dia mendorong untuk menyakiti diri sendiri. Nah, kalau konsekuensi ini mendorong agar anak muda menyesuaikan diri. Kemudian konsep diri itu yang buruk kalau hukuman. Sedangkan konsep kita itu konsekuensi. Kenapa hukuman itu buruk? Karena dari kata hukum berarti ada sesuatu tindakan yang memaksa yang disebutkan. Jadi orang memaksa menolak itu, jadi maksudnya jadi hukuman itu dapat hukuman. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Karena dia tahu ada hukuman. Ada siswa kita misalnya yang masih makan, dia tahu dia terlambat, dia tahu dia di buku, tempat ada orang yang tidak dari itu. Dia menyembunyikan kesalahan. Dia berbohong sendiri, tapi berbohong. Karena takut terjadi. Dan kalau konsekuensi anak belajar untuk memastikan. Kalau hukuman itu membuat marah, membuat rasa bersalah, membuat anak dipermalukan, kemudian membuat merasa dia tidak dipercaya. Maka itu juga, karena dia tidak dibuat dulu, nah konsekuensi ini tidak nyaman, ya diasingkan untuk sementara. Kalau ini konsekuensi, tapi setidaknya tidak nyaman sekali. Kemudian identifikasi gambar. Nah ini ada 3. Ini yang sebenarnya mau saya sampaikan itu terkait dengan restitusi. Kita tahu rumah, kita tahu konsekuensi, tapi restitusi ini biasa mungkin kita lakukan, tapi kita tidak tahu itu restitusi. Saya pun baru belajar, oh ini restitusi. Jadi di sini untuk disiplin. Kalau hukuman itu sesuatu yang kita gunakan di sini ada pilihan di mana ada diskusi. Kemudian konsekuensi ini tidak nyaman, tapi restitusi menguatkan anak untuk jangka waktu panjang. Kemudian kalau hukuman ini dijadikan korban dapat keadilan yang diberikan. Jadi kalau konsekuensi korban bisa didapatkan. Tapi kalau restitusi ini korban dapat ganti. Jadi kalau ada yang
lalu apa itu cuma dapat keadilan kalau itu hukuman mengganggunya ini. Tapi kalau direstitusi korban tidak dapat keadilan. Nanti ada yang kasus. Kemudian kalau di hukuman itu mulai akan terjadi, tapi kalau direstitusi anak mendapat penguatan. Kemudian kalau di hukuman perilaku pasif. Kenapa pasif? Karena hanya guru memberi hukuman. Anak tidak ada dalam apa tidak ada. Dan kalau direstitusi masalah hukuman itu juga masalah biaya. Kemudian kalau di hukuman sistem tidak akan berjalan dengan tidak kampung. Tapi kalau direstitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Dan kalau hukuman berlaku pada sebuah institusi, tindak berlanjut tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi kalau di sekolah aja dihukum, habis di rumah bebas. Tapi kalau institusi berfokus pada penyelesaian masalah dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian peraturannya, nah itu kalau hukuman pasti ada bahasa peraturannya kamu harus atau aturannya kamu harus ini. Tapi kalau direstitusi, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, ada tanggung jawab di situ. Kemudian kalau hukuman murid atau anak benci sama peraturan, dia benci sama peraturan. Kalau direstitusi, anak itu menghormati dirinya dan orang lain. Jadi sejahtera dari besar kalau hukuman ini jadi negatif ya, efeknya negatif. Kalau jadi konsekuensi dijadikan netral karena sudah ada kesepakatannya. Tapi kalau yang restitusi ini kan nilai positif. Kemudian apakah itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi pada masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin jadi tujuannya, ini mau jadi orang yang seperti apa, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Yang kalau berkaitan dengan ini, restitusi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke mereka dengan karakter yang berbeda. Kenapa demikian? Karena kadang anak itu ada yang kita tidak tahu. Dia punya latar belakang tertentu, mungkin dia ada masalah tertentu, lalu dia mempunyai kasus, kita tidak tahu kasusnya, tiba-tiba dia berbeda. Hal ini membuat anak menjadi gaul, ya. Dia jadi malu ketemu teman-temannya, minder, karena dia kalau sekali cuma sama berbeda hubungan. Itulah maksud daripada restitusi. Nah, ciri-ciri restitusi. Ciri-cirinya restitusi ini adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Bagaimana menanamkan itu kepada anak kita, belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki kebenaran. Jadi kembali ke kebenaran. Yang ketiga ada tawaran dan paksaan. Kalau hubungan dan memaksa, kalau ini ada tawaran. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ada anak yang kurang kasih sayang, ada anak yang kurang kebebasan. Nah, biasanya ada masalah. Jadi yang harus kita cari tahu apa sebetulnya anak ini. Lalu restitusi diri adalah cara yang benar. Restitusi itu berfokus pada karakter yang tindakan. Kemudian restitusi itu fokus pada solusi. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, nah ini dalam tahapan restitusi yang pertama sekali adalah kita membuat keyakinan jelas.
pembelajaran. Kita punya kesepakatan jelas. Kalau dulu namanya kesepakatan kelas yang kami pelajari keyakinan kelas, tapi sama aja. Ini sama. Mengapa tidak peraturan aja di dalam kelas? Nah, kenapa harus keyakinan kelas ini? Mengapa kita memiliki peraturan? Harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda dua. Ada alasan kan? Untuk keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, itu ya, untuk kesehatan. Mengapa kita memiliki peraturan datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Agar tidak tertinggal materi. Inilah serangkaian peraturan untuk motivasi, instruksi, dan jam diri sesuainya nilai-nilai keyakinan yang lebih menggunakan seseorang dibandingkan mengikuti peraturan. Nah, peraturan ini memaksa ya, wajib berhelm, wajib pakai masker. Budaya positif, lingkungan positif, ya. Budaya positif dapat tercipta di lingkungan positif. Tapi kalau diciptakan di lingkungan yang negatif, ya berat ya. Akan disebut positif. Mulai dari apa? Keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas dibuat dari peraturan kelas. Jadi dibentuk dari peraturan kelas. Peraturan kelas. Yang manakah merupakan keyakinan kelas? A. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli berdoa. Pemahamannya dalam waktu menjaga salam, menjaga kebersihan, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan aktif dalam pembelajaran dan tertib. Ini yang disebut tabel T dan tabel Y yang kami pelajari. Ini tabel T-nya. Kalau bekerja ini nilai bekerja dapat dilihat dari ketentuan bekerja dan lingkungan guru. Ini menyerahkan plus pada ada tiga tempat berarti ini tidak menggunakan guru. Biasanya peraturan diawali dengan kata dilarang. Dilarang membuat orang lain. Lalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang melakukan rasa. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Menggunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Namun peraturan ini kita rubah menjadi keyakinan kelas dengan memiliki nilai-nilai keyakinan. Contohnya kalau mengembalikan buku kamu berarti ada nilai keyakinannya tanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab. Kemudian mempengaruhi orang lain. Ini mempunyai komitmen itu baru dilarang kalau kekerasan dari unsur keselamatan ada di sana dan mempengaruhi orang lain. Dilarang menggunakan narkoba berarti keselamatan yang tidak mencoba. Kemudian menggunakan orang lain dan menjadi sabar. Lalu kesehatan, keselamatan dan keselamatan dan keamanan. Kalau jangan berlari di kelas, jangan berlari di koridor. Ada kan yang siswa kita mungkin dari dulu tidak diberikan kesalahan ya. Kemudian ada kebutuhan penguasaan ya. Ada yang ingin memiliki merasa ingin berkuasa itu kayaknya. Kemudian ada yang membutuhkan kesenangan. Kemudian ada yang membutuhkan kebebasan karena di rumah selalu tidak boleh kemana-mana. Gitu ya. Ada yang di rumah selalu sibuk hanya untuk membantu orang tuanya. Jadi dia butuh kesenangan. Kemudian ada kebutuhan bertahan hidup. Ini kebutuhan yang ada sekali pada diri kita yaitu makanan, pakaian, dan rumah kita. Itu bertahan.
Ini 5 posisi kontrol lagi. Ini ada di posisi ini kan 5 posisi kontrol kan. Kalau kita sebagai guru itu kan membutuhkan sebagai apa kita ini. Kadang ada guru yang berposisi sebagai pembunuh, ada guru yang berposisi sebagai pembuat merasa bersalah, ada guru yang sebagai teman, ada guru yang sebagai pemantau atau manajer. Nah, di sini kalau guru berbuat perbuatan guru itu sudah menghargai guru, mungkin guru langsung guru menghukum. Salah satu ciri-cirinya kan, sebenarnya banyak kan merontak dalam orang lain, berbohong. Hasilnya anak kita jadi hasilnya begitu, karena gurunya selalu begitu. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan kan. Kalau begitu kan hasilnya anak itu jadi sakit hati, merontak, berusaha, jadi akhirnya bohong supaya. Nah, ada juga anak yang karena dihukum, dia bilang biarkan saja, itu cuma malam, gitu kan. Dan dia mengulangi kesalahannya, dia bilang dia lagi marah lagi, karena dia jadinya main-main, jadi meremehkan hubungan. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Nah, ini biasanya guru yang sering berceramah. Seharusnya kamu itu begini-begini, itu kecewa dengan perilaku kalau begini-begini. Dan ceritanya itu menyebutkan anak. Akhirnya ada guru yang mengatakan ibu sudah lelah, ibu sudah stres malam ini. Akhirnya akhirnya bisa menunjukkan masalahnya, bisa menyangkal juga, dan bisa berbohong. Kemudian bisa meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kalau letakkannya seperti itu, maka dia bisa mengatakan maafkan saya atau merasa rendah diri dan gurunya ngomel. Dia cuma berkata maafkan saya guru, karena dibuat merasa bersalah, dia dibuat bersalah. Jadi dia merasa rendah diri karena salah. Dan apabila guru berposisi sebagai teman, dia membuat alasan-alasan ayolah, jadi lakukan ini, ayolah, juga Pak, kan merasa depan. Akhirnya yang terjadi hasilnya ketergantungan. Ya. Dia merasa guru itu lebih penting di dunianya dia. Saya pikir bapak itu teman saya, ternyata bapak itu begini. Akhirnya dia lemah, tidak mandiri, dia bergantung pada guru itu. Maka guru itu menganggapnya sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau. Pemantau ini dia menghitung dan mengukur, dia melihat saja apa ya peraturannya. Dia menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi dalam seperti ini, guru meletakkan dulu peraturan dan hukum yang berkualitas, berapa banyak bintang yang saya harus keluar, berapa halaman yang harus saya tulis. Ya, ini menunjukkan pada hadiah atau sanksi. Kalau dulu itu memberikan hadiah kepada yang nilai bagus, bintang banyak atau kayaknya. Kemudian kalau melanggar ada sanksinya, ada konsekuensinya. Tapi kalau manajer ini lebih menghargai diri sendiri. Kenapa? Karena di pertama ketika ada kasus guru mengajukan pertanyaan seperti itu. Apa yang kita yakini setelah punya keyakinan kelas? Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Lalu kita memuatkan tugas ya dengan cara apa? Ini juga pernah berbuat seperti itu atau teman kalian juga pernah berbuat seperti itu. Bagaimana caranya bisa memperbaiki keadaan adalah dengan mengevaluasi dan bagaimana cara memperbaiki diri. Dalam itu hukuman mempercepat penyelesaian masalah tanpa memberikan dampak buruk yang ditimbulkan. Seorang penghukum biasanya melakukan pertanyaan yang menyakiti. Dia disertai gesture, berarti kita menunjukkan menghargai otot misalnya. Lalu murid dapat apa dendam menjadi pemerontak dan orang lebih buruknya lagi mungkin mengalami keterpurukan mental. Ini tidak pernah berusaha
jadi kalau itu tidak bisa jadi begini. Kemudian membuat dasar besar. Ini biasanya gurunya berkata mulai dari yang lembut, menciptakan pertandingan di kelas agar orang lain tidak nyaman. Ada yang benih tapi tidak nyaman karena gurunya lagi ngomel, merendahkan diri, menerang itu. Jadi berdampak pada penilaian yang buruk. Kemudian itu rasanya sama, tidak berharga. Kemudian ini seperti posisinya membunuh sehingga murid dapat segala amanah itu dengan cara yang negatif. Murid dengan merasakan tekanan tinggi biasanya tiba-tiba berputus sama sehingga dapat menyakiti diri dan orang lain. Mungkin karena dia habis diamak sama guru, jadi apa benda yang ada di dekat dan takut atau mengalami. Kemudian guru yang berposisi sebagai teman ini guru tidak akan menyakiti murid, namun berupaya mengontrol melalui persuasi. Guru bersikap akrab, apa biasanya apa yang tersenyum dengan posisi kontrol ini dapat positif dan negatif. Kalau positifnya itu tak menjalin hubungan baik antara guru dan murid, sedangkan negatifnya akan muncul karena ketergantungan antara murid. Di samping itu, murid akan merasa kecewa apabila suatu saat guru tidak dapat membantunya, tidak teman, tidak dibantu ya saya masalah. Hal lain yang dapat dimudah, murid akan berulang kembali hanya kepada guru itu. Kenapa? Karena guru itu di tempatnya, guru lain lupa. Ya berlaku pada semua guru yang teman-teman ini ya masih berteman. Lalu memantau guru yang posisi mengawasi saja. Mantap. Guru bertanggung jawab atas perilaku yang diawasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, guru dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Posisi tersebut berawal dari teori stimulus respon yang bertanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Seorang contoh sangat mengandalkan menunjukkan catatan dan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku. Jadi biasanya kepala sekolah ya, karena kan menerima laporan sesuai bukti dan data, tapi dia memiliki aturan dan sekolah. Kemudian tidak dipakai itu juga ada konsekuensi. Dan murid ini akibatnya memiliki sanksi yang harus dijalankan apabila melanggar sesuai dengan ketentuan peraturan sekolah. Kemudian posisi manajer ini yang posisinya guru melakukan sesuatu bersama murid sama-sama mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau kemampuan sendiri. Dan pada posisi ini murid diajak untuk menganalisis sendiri maupun di dalam mengalami. Di sini pendengaran bukan pada kemampuan konsekuensi ya, namun bagaimana berkolaborasi dengan siswa. Kita mendengar siswa gunakan memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan dengan memposisikan diri sebagai manajer akan berdampak negatif bagi perbuatan korban. Di sini tadi yang sudah nah, lalu apa sih posisi kita selama ini? Kalau saya sebelumnya berposisi sebagai pembuat salah. Ketika anak melakukan kadang-kadang ya, tidak sering kan kasus itu terjadi. Ini. Banyak seperti itu ya. Ya, tadi yang di depan, yang pertanyaan di depan itu, yang dijawab pertama kedua, setuju, nah kita tahu kan bahwa itu harusnya tidak setuju. Sama saya juga setuju, awalnya setuju, ternyata semua jawabannya tidak setuju. Jadi disiplin positif melalui disiplin lagi kan di akhir. Ini ujungnya definisi segitiga restitusi merupakan suatu proses mengerjakan kondisi bagi untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepadanya dengan karakter yang ini tahapan yang pertama menstabilkan kita
sekali lagi Tuhan dan menanyakan kebenaran. Ini langkah-langkahnya menstabilkan identitas. Pertama, langsung dipanggil. Ya. Dan guru bisa berkata dengan berbuat salah itu manusiawi, atau tidak ada manusia yang sempurna. Kita membuat dia sama kita tenang di awal. Kemudian Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan. Atau Bapak Ibu tidak tertarik dan tahu siapa yang menang, siapa yang salah. Tapi Bapak Ibu tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan diri sendiri terus menerus, apakah kamu bisa bersikap pada diri sendiri? Itu bersikap pada diri. Ini membuat dia tenang. Kemudian yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Yang membantu murid untuk mengenali kebutuhan dasarnya itu perlu apa? Perlu apa sebenarnya? Perlu kebebasan kan? Perlu kasih sayang kan? Perlu kesenangan kan? Jadi perlu bertahan hidup salah satunya belum terpenuhi. Nah, guru bisa berkata dengan kamu bisa saja kan melakukan hal itu, tapi kan kamu tidak melakukannya. Kemudian kamu pasti punya alasan kenapa melakukan itu, kita dengar dia. Lalu apa yang penting bagi kamu? Lalu kamu boleh berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Lalu maukah kamu belajar cara lain? Mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus mengumpul. Lalu apakah kamu melakukan yang lebih baik daripada mau nggak? Dan nah tahapan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Inilah pentingnya kita punya nilai-nilai keyakinan di kelas. Nah, anak bisa melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain seperti nilai tanggung jawab, nilai disiplin, nilai toleransi, bersama. Kemudian guru dapat berkata dengan apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita. Kemudian nilai-nilai besar apa yang kita sepakati. Kelas ideal itu seperti apa? Bertanya tidak. Lalu apa yang kamu kasih saat ini? Tahu setelah dia berbuat salah tidak ada pelanggarannya. Terus kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, kita beri dia waktu untuk dia nggak ada tujuannya apa? Kita tanya apa kamu ingin berbuat lebih baik? Apa saat ini kamu sedang menjadi orang yang kamu inginkan? Apa kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu menjadi perilaku yang bisa lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisa kamu perbaiki? Raguan apa harusnya yang kamu lakukan? Saat ini kamu seharusnya ngapain? Buat apa? Ya, baik. Ini contoh ya, contoh segitiga. kegiatan next
saya buru-buru pulang karena diajak kalian pergi ke Malang. Wah, ini kedengarannya mengasihkan ya. Ibu juga senang kalau diajak. Namun, apakah yang sudah kamu lakukan itu sesuai dengan aturan sekolah? Tidak Bu, soalnya saya tidak ikut ekskul tanpa izin. Terus kamu masih ingat kayak kenal sekolah tidak? Kira-kira yang kenal sekolah kemana yang belum kamu lakukan? Penting mengikuti kegiatan. Nah, apa yang bisa kamu lakukan berdasarkan keyakinan yang sudah kamu yakini? Saya bisa minta izin kepada kita di sekolah. Ada yang Saya mengikuti kegiatan di ekskul baru mengikuti kita sebagai siswa harus sama bos. Assalamualaikum Nurel. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Amel, Ibu memanggil Amelia hari ini karena kemarin Ibu menjumpai Amelia itu tidak melaksanakan sholat maghrib. Dan berbincang di aula bersama Ibu Nurel. Baik Amel, setiap orang pasti pernah berbuat salah. Tidak itu sholat berjamaah juga pernah dilakukan oleh siswa yang lainnya, bukan dari Amel saja. Tapi apakah Amel tahu bahwa perbuatan ini merupakan Ya, saya tahu Ibu. Saya salah karena tidak ikut sholat berjamaah di masjid kemarin. kira-kira alasan apa yang membuat Amel tidak ikut sholat berjamaah di sekolah? Karena sebentar lagi ingin pulang Bu. Saya ingin sholat di rumah saja dan kemarin harus olahraga juga. Jadi baju saya berkeringat dan itu membuat saya malas untuk sholat. Baik, bukannya kemarin kita sudah buat kesepakatan kelas ya? Apakah masih ingat salah satu kesepakatan kelas yang sudah kita buat? Ya Bu, saya masih ingat. Ibu minta tolong sebutkan yang anti. Yang pertama disiplin, tanggung jawab, saling menghormati, menjaga kejujuran dan rajin beriman. Lalu apakah Amel meyakini nilai kesepakatan kelas yang sudah kita buat itu? Ya Bu, saya sangat yakin. Baik, berarti kalau tidak sholat berjamaah di musola kemarin itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang mana? Tidak sesuai dengan keyakinan kelas rajin beribadah dan disiplin. Kamu bilang jika Amel sudah mengetahuinya, mengakui kesalahan dan meyakini bahwa tak ada keyakinan kelas, lalu apakah Amel bersedia untuk memperbaikinya? Oh, Bu, saya bersedia. Apa yang akan Amel lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu? Saya akan sholat berjamaah di masjid tepat waktu dan saya akan membawa baju ganti. Mungkin barangkali baju saya basah karena berkeringat, karena terus main atau Nah, Ibu sangat menghargai usaha Amel untuk memperbaiki diri. Semoga Amel bisa istiqomah ya, terus beribadah, tidak hanya di sekolah sholat berjamaah, namun juga di rumah, karena sholat berjamaah ini melatih kita untuk lebih rajin, tepat beribadah. Artinya ada disiplin di sana. Kemudian ini merupakan kewajiban kita kepada Allah. Jadi sholat di sekolah kewajiban dan tanggung jawab kalian. Nanti pada
karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di jalan sebelum kita keluar rumah. Dan mungkin juga kita lupa ketika sampai di rumah kita sudah bertemu yang lain, bertemu keluarga, kita akhirnya lupa melaksanakan ibadah. Ya, yang kita Anda ya, tentang istiqomah Anda dan tetap semangat ya. Ya Bu, terima kasih. Insya Allah saya akan menunaikan sholat ketika di sekolah dan di rumah. Setelah memerankan siswa yang memiliki kasus tidak ikut sholat zuhur berjamaah di sekolah dan diberi tindakan oleh Ibu Syakinatul dengan langkah restitusi, mengingatkan saya betapa pentingnya disiplin dan tanggung jawab, tidak hanya bagi diri sendiri ataupun kepada Tuhan Sang Baik, terima kasih Bapak Ibu kalian. Tahapan kita berikutnya adalah memulai untuk membuat kesepakatan baru. Ada yang dari sekolah yang mendasari kegiatan kita untuk menangani kasus-kasus kita. Mudah-mudahan hal ini juga bisa saya terapkan. Saya terapkan di masyarakat dan di sekolah. Saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan ataupun ada kalimat saya yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita dalam pembelajaran bahasa Inggris ada keyakinan kelas yang harus kita sepakati. Ya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu artinya kita di dalam kelas, di dalam pembelajaran itu punya kesepakatan, ya, punya perjanjian, punya kesepakatan, punya ide yang kita sampaikan untuk sama, sepemahaman di dalam semua anggota atau pelajar yang ada di dalam kelas, baik itu siswa maupun gurunya. Nah, mari kita merenung sedikit nih. Kalian ini sebagai seorang pelajar ingin dilihat atau dikenali sebagai sosok yang seperti apa? Ya, sambil merenung. Ya, silahkan. Kalau ada, ya.
Wah, bagus. Ingin seperti siswi yang sempurna. Oke, ingin sebagai terlihat siswa yang selalu ceria. Siswi pintar, berprestasi. Oke. Siswa teladan. Ya. Siswa teladan. Lalu apa lagi? Berprestasi. Siswa yang soleh, yang alim. Oh, bagus. Percaya diri, bagus. Ya, oke, yang bersatu, yang sama, yang selaras dengan teman-teman yang lain. Oke, baik. Bernalar kritis, itu berarti cerdas, yang pandai. Baik. Oke, sekarang kita lihat lagi ya. Nih, daftar nilai kebajikan. Kebajikan itu yang bagus, yang teladan, yang bisa dimiliki oleh seorang siswa. Nah, ada yang mau membacakan tabel 1? Tabel 1. Ya, dibacakan tabel 1. Tabel 2 nanti gantian. Tabel 1 itu yang peduli, Bu. Ya, peduli. Yang pertama peduli, kedua keterus-terangan, ketiga kebersihan, keempat komitmen, kelima belas kasih, keenam percaya diri, ketujuh belas kasih, kedelapan bertujuan, kesembilan teguh rasa, kesepuluh gotong royong. Ya, terima kasih. Ya, bagus. Di sini daftar kebajikannya sudah ada. Nah, kemudian tabel kedua yang putranya. Yuk, siapa? Ya, silahkan maju. Ya. Ya, siap. Ya. Tabel kedua yang pertama rajin, kedua keberanian, ketiga kesantunan, keempat kreatif, kelima semangat, keenam kedermawan, ketujuh kejujuran, kedelapan dermawan, kesembilan harga diri, dan kesepuluh rendah hati. Ya. Bagus. Oke, tabel ketiga. Ya, silahkan siapa? Alin. Tabel ketiga, integritas, kebahagiaan, keadilan, baik hati, kesetiaan, berprinsip, bersahaja, keteraturan, kedamaian, dan keteguhan hati. Ya, silahkan. Tabel 4, 1 rasa hormat, tanggung jawab, pengabdian, bijaksana, bersyukur, toleransi, percaya, lurus hati, ketegasan, dan pengertian. Ya. Baik, ini daftar nilai kebajikan ya, anak-anak sekalian. Jadi di antara nilai-nilai baik yang dimiliki oleh seseorang, di antaranya memiliki nilai-nilai yang seperti ini. Yang misalnya peduli, kemudian terus terang, ya, kalau ada masalah itu terus terang supaya nyaman, ya, tidak boleh dipendam. Kemudian kebersihan, nah, kita harus bersih dari diri dan lingkungan. Ya, kreatif, punya komitmen, ya, komitmen. Kalau misalnya diberikan tugas harus tanggung jawab. Nah, komitmennya selesai tepat waktu. Kemudian percaya diri, bertujuan, artinya kita ke sekolah punya tujuan. Nah, ya, untuk belajar. Lalu inilah nilai-nilai yang sudah harus dimiliki sebagai siswa teladan. Seperti tadi pemikirannya ingin siswa seperti apa? Ingin siswa yang pandai, ingin siswa yang cerdas, ya? Ingin siswa yang berprestasi, yang alim, yang soleh, nah, semua nilai-nilai kebajikan diantaranya memiliki ini. Ya, apa sih jadinya kalau dunia tanpa aturan? Nah, ini nanti. Ya, silakan. Kita nggak akan dihadapin sama pilihan kayak tadi.
Karena itu tuh cuma terjadi sama kriminal, sedangkan kita selama ini hidup tenang nurut aturan yang ada. Tapi tunggu dulu, kadang-kadang peraturan juga justru suka bikin kebebasan kita terkekang. Di sekolah atau jalanan kita dipaksa nurut aturan. Kalau di rumah nggak nurut aturan orang tua, uang jajan pun hilang. Jadi sebenarnya apakah peraturan ngebawa lebih banyak untung atau rugi ke kehidupan kita? Dan apa jadinya jika hidup ini nggak ada aturan? Tanpa aturan, mungkin orang bakal bebas ngatain satu sama lain tanpa takut dilaporin. Anak-anak di bawah umur bisa masuk ke disco, atau koruptor bisa lolos tanpa dihukum, atau kayak di film bisa bebas bunuh orang yang kita benci. Tapi kita harus sadar juga kalau wujud aturan itu nggak cuma hukum tertulis aja. Ternyata ada yang nggak tertulis, kayak norma masyarakat. Selain itu, peraturan lah yang bikin game atau pertandingan jadi seru. Terus badan kita juga bekerja dengan ngikutin aturan-aturan biologis yang ketat. Dan sehari-hari kita ngomong pakai aturan berbahasa yang nyelamatin kita biar nggak ngupdate status nggak jelas kayak orang-orang ini. Dan ya, ternyata kalau lihat sekeliling selalu ada aturan di tiap sudut kehidupan. Tapi kenapa? Apakah dunia yang tanpa peraturan itu mustahil ada? Oke, mari sama-sama dorong balik jarum jam karena dunia minim aturan adanya di zaman purba doang. Nggak usah hukum, aturan berbahasa pun belum ada, cuma hukum alam aja yang berlaku. Tapi ternyata aturan itu kebentuk secara natural biar spesies kita bisa saling bersekutu dan bertahan hidup. Contohnya lihat aja singa atau semut yang punya aturan sendiri dan tiap individunya jadi bisa kayak kerjasama. Manusia pun juga sama, dulu kita ngegengnya cuma sama beberapa puluh orang. Hukum sosial pun muncul dengan sendirinya dari masyarakat dan jadi faktor yang bikin kita bisa berhimpun dalam ribuan, bahkan jutaan, dan ngebangun peradaban. Oke, begitulah zaman dulu. Tapi kalau sekarang, bisakah kita hidup kembali tanpa hukum? Misalnya gimana kalau nggak ada yang namanya pemerintah? Fakta mengejutkannya, ada juga negara-negara yang sempat nggak punya pemerintahan. Contohnya Belgia, Spanyol, dan Irlandia Utara yang jalan berbulan-bulan bahkan tahun tanpa ada pemerintah resminya. Dan yang lebih serem, ada Somalia yang penuh pertumpahan darah dari meletusnya perang saudara. Selama belasan tahun Somalia nggak punya pemerintahan aktif yang bisa ngelindungin rakyatnya. Jadi ya, ibarat paradoks, tanpa peraturan justru nggak ada kebebasan. Tapi saat peraturan yang ada malah nyakitin, ngerugiin, atau bahkan mendiskriminasi banyak orang, itu bisa jadi senjata berbahaya di tangan mereka yang haus kuasa. Kalau gitu, jika teknologi bisa ngebantu masyarakat di masa depan jadi adil dan tertib, mungkinkah nanti kita bisa hidup bebas dan aman tanpa adanya pihak yang berwenang? Dan seperti biasa, terima kasih. Aturan yang ada di pemikiran kalian di kertas, di sticky notes ini. Ya, silahkan dituliskan atas pemikiran sendiri, inisiatif sendiri di kelas boleh, di sekolah boleh, ya. Nah, pemikiran ini dari kalian sendiri, inisiasi sendiri, ya, inisiasi sendiri dituliskan. Nanti baru kita simpulkan. Silahkan dituliskan di sini. Mungkin ada yang bantu ibu, yang putranya membagikan. Ya, silahkan yang putrinya di belakang. Ya, nanti dibagi. Lebih boleh lebih.
Silahkan menulis semampunya yang ada di pikirannya, apa yang kira-kira bagus nih diterapkan di sekolah nih. Saya coba baca ya, sambil analisis. Aturan di kelas memakai atribut sekolah sesuai hari dan jadwal, datang tepat waktu, tidak boleh mengambil hak orang lain, tidak boleh berbelanja ke kantin. Pada saat jam pelajaran ada di situ. Ya benar, pada saat pelajaran. Aturan berikutnya, datang tepat waktu, mengerjakan tiket kelas, mengikuti upacara, atribut lengkap, membawa peralatan alat lengkap ke sekolah. Ya. Kemudian tidak boleh malah. Nah, ini. Karena tidak boleh malah, datang tepat waktu, atribut lengkap, mengerjakan tiket kelas. Kemudian saling menghormati, toleransi, menjaga kebersihan kelas, mengikuti peraturan, tidak membuang dan tidak membuli. Lalu tidak boleh terlambat, tidak boleh malah, atribut sekolah lengkap, mengerjakan tiket kelas. Lalu ini lagi, menghormati guru saat guru menjelaskan pelajaran. Jangan ribut di dalam kelas. Jika tidak ada guru, berteman dengan semua teman di kelas, tidak memilih-milih teman. Oke, selanjutnya, tidak boleh bicara tinggi, tidak boleh ngomong kasar. Sebelum ada guru datang ke kelas, kita duduk yang rapi. Dan ini lagi, tidak boleh ribut saat pelajaran. Tidak boleh berkelahi. Kemudian saling menghargai, tidak membuli, menjadikan sekolah sebagai sarana bermain, belajar. Sebagai sarana bermain dan belajar. Terus lingkungan sekolah, aturan yang wajib itu menjaga lingkungan sekolah. Kalau tidak ada aturan, sekolah akan jadi kotor, tidak sehat. Artinya menjaga lingkungan, menjaga kebersihan, tidak membuang sampah, tidak membuang sampah, membuang sampah pada tempatnya, tidak berbicara. Nih, pada
menjelaskan. Tidak buang sampah sembarangan. Yang terakhir, tidak boleh bermain-main saat jam pelajaran. Nah ini tadi nih. Baik, dari semua yang saya bacakan ya, dari yang semua saya bacakan tadi, kita simpulkan dulu ya. Ada kata tidak boleh. Ada kata tidak boleh. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Berarti kalau kita simpulkan ke kalimat positif apa itu? Jangan. Sama. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalimatnya dirubah ke bentuk positif, akan menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Ya. Baik, kita tulis ya. Next, apa tadi yang kata tidak? Tidak datang terlambat. Hadir ke sekolah tepat waktu. Hadir di sekolah. Ya, lanjut. Yang kata tidak tadi? Apa? Tidak boleh membuli. Maka Dilarang bawa saling menyayangi dan menghormati. Saling menghargai. Atau ya boleh kita tulis dulu. Menghargai, saling menghormati. Apalagi yang kata tidak tadi? Ya. Tidak boleh ke kantin. jam pelajaran. Ya, tidak boleh ribut. Tidak boleh menyontek. Tuh. Kalau tidak boleh ribut berarti tertib di dalam kelas. Lalu tidak ke kantin tadi saat jam belajar. Tidak ke kantin saat jam belajar. Berarti tidak ke kantin, tidak membuang sampah, tidak ribut, berarti apa? Tidak boleh keluar sebelum pelajaran. Nah, kata kalimat positifnya. Kalimat positifnya apa? Tidak boleh ke kantin. Tidak boleh bermain, tidak boleh ke kantin. Kalimat positifnya akan menjadi mematuhi jadwal yang mematuhi jadwal yang tertera, jadwal yang berlaku. Ini yang lainnya sudah ada di situ menggunakan seragam. Yang lainnya sudah benar ya, memakai seragam sesuai aturan. Apalagi? Ada lagi toleransi, memakai atribut dan tepat waktu, mengerjakan tiket di kelas, menghargai menghormati guru, ya. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat dan sederhanakan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Oke, dari ini tadi hasil diskusi kalian, hasil hadir tepat waktu, saling menghargai, tertib di dalam kelas, itu sesuai dengan nilai kebajikan yang mana? Sesuai dengan nilai kebajikan yang mana? Oke, kita tinjau nilai kebajikannya. Nah, ya. Nah, coba dicatat dulu, nanti baru disebutkan. Dipilih di sini.
Pilih di sini, nilai kebajikan manakah yang sudah kita buat berdasarkan pendapat kamu, ya? Melaksanakan hadir tepat waktu, melaksanakan sholat berjamaah, menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya. Itu nilai kebajikan. Tertib di dalam kelas. Tidak hanya satu kalian pilih dari sini yang kira-kira muncul dari pendapat kalian. Toleransi. Nah, itu adanya pada nilai kebajikan apa? Silakan kalian tentukan. Kemudian ada integritas, kebahagiaan, keadilan, baik hati, kesetiaan, berprinsip, bersahaja, keteraturan, kedamaian. Nah, yang manakah nilai-nilai yang sudah muncul dari pendapat kalian tadi, kesepakatan kelasnya tadi? Nah, nilai kebajikan yang manakah? Kemudian ada yang berikutnya di tabel keempat ada rasa hormat, tanggung jawab, pengabdian, bijaksana, bersyukur, toleransi, lurus hati, ketegasan, pengertian. Nah, yang mana yang muncul dari kesepakatan yang kalian tuliskan tadi? Kemudian berseragam sesuai jadwalnya, menggunakan atribut lengkap, terus saling menghormati satu sama lain. Nah, itu nilai kebajikan apa yang muncul? Yang manakah? Terus ada yang lain, silakan menambahkan sebelahnya. Ada yang sama? Kebersihan. Bentar ya. Rajin. Nah. Udah. Lanjut. Gotong royong. Royong. Lanjut. Udah. Aksara A, sekolah ini ya. Tenggang rasa. Lalu belas kasih. Ada lagi? Ya. Adil, ada tambahan? Kreatif sudah masuk? Ya. Baik hati. Lalu belakang ada? Percaya diri, Bu. Percaya diri. Kesantunan. Keberanian. Sudah. Benedi? Bu, Queen dulu, Bu. Oh, Queen belum sebentar. Queen. Kedamaian.
Komitmen, ya. Rasa hormat. Oh ya, sudah 12. Apa ketertiban? Ada berbudi, ada kejujuran, ada tanggung jawab, ada kreatif, ada menghormati, bijaksana, ya. Boyong, berkuasa, prestasi, kenalan berdua, semua sudah masuk ya tadi yang Nah, mari kita sepakati keyakinan kelas kita. Dari semua yang ada, nilai-nilai kebajikan yang sudah kalian sebutkan, nilai yang mana yang lebih menonjol, yang paling penting ada di kelas kalian? Menghargai, yang paling menonjol, yang paling penting apa? Ya, tanggung jawab. Kebersihan, rajin, kejujuran, Bu. Kebersihan, yang paling penting kan? Komitmen. Paling penting lagi apa? Sebagai siswa harus apa? Kesantunan. Sopan. Rasa hormat. Anak. Peduli. Oke, sekarang kita sepakati berarti kesepakatan kelasnya. Kesepakatan kelasnya. Kemudian kebersihan, apalagi toleransi, lalu menghormati, lalu disiplin. Nah, apabila di antara kalian temannya yang tiga tadi, ya boleh dibantu temannya ya, temannya boleh dibantu ketika perlu diperlukan. Namun ada tiba-tiba yang menjadi tanggung jawab pribadi, misalnya menggunakan seragam sekolah sesuai aturan. Nah, kalau menggunakan seragam sekolah sesuai aturan, maka dia tidak berseragam sekolah, berarti dia melanggar nilai yang mana? Nilai apa? Disiplin. Berarti dia tidak sesuai dengan aturan sekolah. Berarti dipahami bersama, dimunculkan nilainya, disepakati oleh seluruh kelas, seluruh siswa. Kemudian ini ya, apabila melanggar ada komitmen yang harus dilanggar, ada komitmen yang dilanggar dan harus mendapat teguran ya. Kesepakatan kita akhiri dan kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi